Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, di video kali ini saya pengen memindahkan beberapa ikan-ikan saya ya. Memindahkan. Pokoknya malah memindahkan. Jadi kemarin kan saya habis ambil tank dari Bang Dimar nih teman-teman. Jadi saya bungkus si Cana Maru Red Pangkalan Bun dan beserta rak dan juga tanknya nih teman-teman. Jadi kebetulan untuk tank di bawahnya ini atau rak yang di bawahnya ini tuh masuk untuk ukuran tank yang ukurannya 80 kali 40 kali 40 yang punya saya yang dulu tempat atau pernah diisi sama si Marsa. Nah jadi mungkin saya bakal pindahin si Marsa ke tank 80 kali 40 ini yang di bawah si Maru Red Pangkalan Bun. Terus nanti bekas si Marsa ini tuh bakal saya isi sama si Kumpai teman-teman. Cana Maru Yellow Centarum yang kemarin itu lagi saya rawat penyembuhan dalam gigit ekor gitu ya teman-teman. Karena saya rasa untuk perkembangannya itu udah cukup maksimal lah ya bisa dibilang. Jadi udah tumbuhnya juga udah enak lah gitu ya untuk si Kumpai ini tuh. Jadi bakal saya pindahin lagi ke sini. Dan juga kenapa saya pindahin juga ada alasan lain, yaitu ikan di belakang itu udah pada habis teman-teman ya. Sekarang itu kurang lebih kalau nggak salah nyisa tinggal 3 ekor lagi nih teman-teman. Jadi bakal saya pindahin ke tank Bekasi Marsa dan nanti juga mungkin saya bakal pindahin tank si Kinton nih teman-teman. Jadi si Kinton bakal saya ganti tanknya pakai tank bekas si Marsa yang waktu itu gitu ya teman-teman. Jadi ya kita lihat aja lah nanti gimana kondisinya, dan mungkin sekarang kita bakal lihat juga nih untuk perkembangan atau kondisi terkini gitu ya dari si Maru Red Pangkalan Bun. Karena kan di video kemarin itu pada saat si Maru Red Pangkalan Bun ini masuk ke dalam akuariumnya gitu ya, jadi masih belum beradaptasi lah. Ini tuh kurang lebih udah berapa hari ya, 2 harian lah kurang lebih ya, udah 2 hari ada di rumah saya. Dan kita lihat sekarang gimana kondisinya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum ke videonya jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe-nya ya teman-teman, biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini tentunya. Oke, gas ke. Oke teman-teman, di depan kita sekarang udah ada si Maru Red Pangkalan Bun. Ya setelah dipikir-pikir namanya mungkin kemarin saya udah dapat nama nih, kira-kira cocok nggak ya? Jadi saya kasih nama dia si Marbun aja ya teman-teman, Maru Red Pangkalan Bun. Si Marbun nih teman-teman ya, tuh bisa dilihat untuk warnanya dan bunganya. Bentar ada motor ini. Tuh, untuk warnanya udah merah banget nih. Gak banget sih, cuman udah oranye lah. Udah lumayan enak gitu ya, dan bunganya juga udah berontok di kanan kirinya tuh. Setiap barnya udah hampir penuh lah bisa dibilang ya, dan mata juga merah, padahal ini tuh pakai lampu LED putih biasa. Kalau nggak salah merek Nikita Star nih kalau nggak salah ya, kalau lupa lagi saya kemarin. Nah ini setelah atau kondisi setelah 2 harian ada di kamar saya, dan ya kita lihatlah progres kedepannya kira-kira dia bagaimana ya teman-teman. Nah dan untuk si Marsa nih teman-teman ya, tuh bisa dilihat karena posisi tanknya udah berubah atau posisi raknya juga udah berubah, jadi dia ini kurang keurus nih teman-teman. Padahal beberapa hari sih untuk aerator juga gak nyala karena saya harus rubah selangnya lagi, harus panjangin lagi selangnya. Jadi kemarin itu ya udahlah gini aja dulu, karena emang rencana kan mau dipindahin untuk si Marsa. Nah untuk si Marsa ini sebenarnya untuk warna udah lumayan kuning nih teman-teman, mata juga udah sedikit oranye lah ya. Ini tuh pakai lampu yang LED putih biasa tuh, merek Candila kalau nggak salah yang ini. Karena kan kemarin si Marsa ini tuh pakai lampu Candila Pro Red View ya teman-teman, Pro Red View dari N9 yang 72 cm kalau nggak salah. Jadi si warnanya itu semakin glowing ya kalau pakai lampu itu. Tapi meskipun pakai lampu putih nih, kalau airnya bening aja udah enak nih warnanya, udah lumayan naik, udah lumayan kuning gitu ya. Gitu juga sama si Marta nih. Ini si Marta Cana Maru Suratani, mentalnya juga barbar, dan ini juga belum dinyalain lagi nih untuk filtrasinya atau aeratornya. Jadi nanti sekalian lah kita setting lagi untuk perselang-selangannya untuk aeratornya gitu ya. Nah, si Kinton tuh masih
kebalatak kalau kata bahasa Sunda mah, karena posisinya belum teratur nih si Marsa tuh ya. Bisa dilihat bunganya juga udah makin enak sih sebenarnya, cuman susah ngelihatnya kalau butek ini. Jadi nanti kita lihat dia kalau udah ada di sini nih teman-teman. Nah, jadi ini tuh tank udah saya running kurang lebih 2 harian juga ya, karena sama bareng sama si tank si ini nih, si Marbun nih teman-teman. Jadi kemarin itu sekalian saya nyeting tank si Marbun, saya juga siapin untuk tank si Marsa ini. Jadi nanti si Marsa bakal saya pindahin ke sini. Gak tahu sih ini kegedean atau enggak ya, cuman kayaknya lebih enak kalau si Marsa kita rawat di sini biar dia cepat gede juga. Pokoknya kemarin itu saya nyeting sampai kurang lebih seharian lah kalau nggak salah ya. Sampai kemarin itu saya tumbeng sempat terserang flu dulu ya. Ini juga sebenarnya belum terlalu sembuh, masih kalau bahasa Sunda mah ingsrek-ingsrekan gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita pindahin ke sini, dan di sini tuh saya pakai filter ya. Filter jadi bisa dibilang kanister mungkin ya. Jadi ada tabungnya, nanti mungkin bakal saya tampilin lah untuk media filter yang saya pakai ya teman-teman. Nah jadi sistemnya itu di air itu masuk dari sini ya, kesedot sama filter, nanti naik ke atas, masuk ke tabung yang ada di belakang. Bentar, susah kayak saya ngeliatinnya ya. Nah itu udah susah tuh. Kelihatan ya di belakang ada 2 tabung paralon, pipa paralon kurang lebih 3 in kalau nggak salah. Masuk ke situ, yang satu itu untuk in ya, yang sebelah sini sekarang. Yang ini untuk in, dan ini untuk masuk ke filter ya, dan ini outnya atau masuk ke akuarium sini. Jadi ada sedikit arusnya tuh. Untuk lampunya di sini saya pakai Candela Pro Red View Day and Night ukuran 72 cm teman-teman. Jadi ya kita lihat aja lah perkembangan si Marsa di tank ini seperti apa. Semoga aja semakin maksimal ya, karena tanknya udah cukup besar nih. Rencananya sih pingin saya bikin si Marsa ini tuh jadi cepet gede lah gitu ya, bisa dibilang. Jadi ya mungkin kalau untuk si Kumpai nanti kita update nya setelah masuk ke tank yang udah kita setting lah ini. Soalnya saya sambil nunggu juga air galonnya nih teman-teman. Untuk tank-tank yang kecil-kecil gini mah saya kayaknya pakai air galon dulu lah, kecuali yang 2 ini nih, karena kalau ini pakai air galon waduh cukup merogoh kantong yang sangat dalam nih teman-teman. Sekarang kan misalkan galon 6.000 nih, 1 galon kali 5 udah 30.000, kali 2 60.000, pusing lah pokoknya mah. Jadi nanti mungkin bakal saya kasih filter juga biar nanti airnya kayak gini nih. Tuh bisa dilihat ya, kalau kata orang-orang bisa dibilang kristal clear, kristal clear. Jadi ya ini baru running 2 harian kan, udah lumayan mature lah bisa dibilang. Mature. Oke, jadi nanti kita lihat lah untuk perkembangan si Kumpai sekarang udah kayak gimana setelah kita pindahin dia ke tank yang udah saya siapin juga gitu ya teman-teman. Oke, nah sekarang udah masuk nih teman-teman, kita bikin dekat aja dulu ya. Untuk si Marsa ya, nah ini dia nih teman-teman. Untuk kondisi si Marsa itu bunganya bisa dilihat ya, udah pada putih-putih. Meskipun ini baru masuk, dia warnanya mungkin karena lampu juga ya, dia masih kaget sih sebenarnya tuh, masih pelangap-pelongo. Nah kita lihat dulu lah nanti setelah beberapa menit atau beberapa jam sambil saya nyiapin tank buat yang lain, nanti kita lihat lagi kondisinya ya. Nah oke teman-teman ya, alhamdulillah sekarang udah beres, meskipun ini bisa dibilang kelamaan nih. Jadi ini saya baru beres itu, atau saya ambil video ini tuh sekarang habis maghrib nih teman-teman, karena tadi sekalian saya nguras semua tank yang ada di bawah sini, terus nyiapin buat si Kumpai juga, si Suratani juga, si Marta saya kasih pasir lagi, dan mindahin si Marsa tentunya yang tadi di video awal tadi ya. Dan ini kondisi si Marbun, Maru Red Pangkalan Bun ya teman-teman. Nah, kita lihat sekarang untuk kondisi si Kumpai ini teman-teman. Nah ini dia nih, bentar ya rada ngeblur
maklum kameranya ecek-ecek nih, pakai HP doang. Nah, bisa dilihat ya teman-teman untuk ekornya. Tapi untuk mental kayaknya dia emang masih rada-rada boloho gitu ya. Udah makan baru kali ini masuknya baru kali ini lagi. Baru masuk gitu ya ke dalam tank. Ditambah emang waktu di tank belakang itu tuh jarang banget jarang banget kepantau lah ibaratnya ya. Jadi untuk dia ini tuh mentalnya itu masih ya kalau bahasa Sunda mah boloho gitu ya teman-teman. Bentar ngeblur wae ini teh. Pindah dulu ke sini sedikit. Nah, silau. Nah, ya tuh bisa dilihat teman-teman. Untuk kondisi sekarang si ekornya itu udah bisa dibilang pulih gitu ya teman-teman, meskipun belum 100% gitu ya, kayaknya masih bisa tumbuh lagi dan rada sedikit keriting-keriting tuh karena mungkin jarang diajak pairing juga, jadi jarang ngembang untuk si ekornya. Tapi alhamdulillah lah untuk sekarang ini kondisinya sudah semakin membaik. Dan untuk bunganya masih tetap ya bisa dilihat lah untuk bunganya tuh si kumpai ini tuh udah lumayan rimbil gitu ya kalau bahasa Sunda mah. Jadi udah cukup bisa dibilang banyak lah gitu ya, tiap bar udah ada gitu, udah berisi bunga atau cabung. Tapi udah tebal-tebal juga untuk kalau bisa dibilang cabung, tapi udah tebal juga gitu ya, jadi kayak bunga tuh. Nah tuh tiap bar itu sebenarnya ada teman-teman ya, cuman mungkin yang sebagian belum tebal gitu ya untuk bunganya. Nah jadi alhamdulillah lah untuk pengobatan si kumpai ini bisa dibilang berhasil lah ya untuk cara yang saya lakuin kemarin itu. Dan untuk saat ini untuk settingan tanknya si kumpai ini tuh saya kasih settingan tank seperti ini nih teman-teman, bisa dilihat lah ya. Bentar, lagi ngeblur lagi kameranya. Nah kurang lebih kayak gini lah ya settingan tank polos atau tanpa substrat, dan juga pakai heater itu di belakangnya. Kenapa saya pakai heater? Karena untuk menjaga atau mencegah lagi lah dia kembali lagi seperti kemarin gitu ya, ngejar ekornya, karena ditakutkan untuk si kumpai ini tuh gigit ekor itu gara-gara bakteri atau kuman yang ada di pasirnya juga, atau mungkin dari air juga gitu ya. Makanya saya kasih heater biar suhunya bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam tank si kumpai ini gitu teman-teman ya. Dan bisa dilihat tuh untuk suhunya sekarang saya kasih rada tinggi nih teman-teman, kurang lebih di 30 berapa tuh, 33 apa 32 ya, hampir mendekati 35 sih sebenarnya ya. Tapi ini nggak tahu, udah lama juga nggak dipakai untuk termostat lagi, termometernya, jadi nggak tahu akurat atau enggak ya. Cuman yang pasti dipegang gini anget, beda sama si atau tank-tank yang ada di sebelahnya lah. Nah jadi kurang lebih seperti itulah untuk kondisi si kumpai saat ini ya teman-teman. Maaf mundur lagi. Untuk si Marta juga tuh udah semakin bisa dibilang bunganya tuh juga udah enak tuh. Cuman masih tipis-tipis lah, beda kayak si kumpai yang udah tebal-tebal untuk di bawahnya. Jadi tadi tuh saya ganti air dia, cuman nggak ganti full ya, cuman di sifon doang, makanya sedikit keruh. Kalau si Stewarti yang 2 ini tuh nggak saya ganti. Dan ini untuk si Kinton sekarang udah pakai tank yang bekas si kumpai kemarin, karena kosong kan sayang juga ya, mana ikannya ya. Nah jadi lebih sangar tuh teman-teman, malah jadi gosong ya, biarinlah dia kayak gitu dulu aja. Dan ini untuk si Marbun dan juga si Marsa nih teman-teman. Jadi untuk si Marsa ini settingan tanknya itu bisa dibilang seperti awal lagi lah, waktu dulu awal-awal saya progres. Bentar ya, mundur lagi Nah meskipun bunganya juga mungkin kelihatannya masih tipis-tipis, karena mentalnya juga dia untuk adaptasinya emang rada sulit, emang rada deblow gitu ya untuk adaptasinya. Jadi ya udahlah, biarin aja dia biar adaptasi dulu.
Kalau si Marbun mah ini udah enak nih, warna udah oranye banget. Nanti juga kayaknya bakal saya naikin juga nih warnanya si Marsa biar enak juga. Pokoknya kita lihat aja lah ke depannya seperti apa untuk ikan-ikan yang ada di sini. Jadi ikutin terus channel Royal Fish ya teman-teman, biar kalian ketinggalan nih perkembangan dari ikan-ikan yang ada di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya teman-teman untuk kondisi si kumpai sekarang ini. Setelah kita keluarkan jurus ulti lah ya, atau cara terakhir untuk menangani Canamaru yellow-centaurum yang gigit ekor. Dan untuk settingan tanknya sendiri, kenapa saya kasih polos gitu ya tanpa substrat, dan juga saya kasih heater itu, yang pertama mungkin aja gitu ya, jadi kan kasus gigit ekor ini tuh banyak penyebabnya ya teman-teman. Mungkin bisa dari air sendiri, jadi kandungannya itu, atau ada bakteri-bakteri atau kuman-kuman jahat gitu ya yang bikin si ekor dari si kumpai ini tuh jadi gatal gitu teman-teman. Makanya dia muter-muter ngejar-ngejar ekornya, karena kan kalau kita manusia kalau gatal tinggal digaruk aja gitu kan teman-teman. Kalau dia kan kalau gatal di ekor mau ngegaruk pakai apa gitu kan, jadi muter-muter gitu teman-teman. Jadi makanya saya angkat pasirnya biar, atau mencegah lah, biar kedepannya dia nggak gigit ekor lagi lah. Jadi bisa dibilang ini salah satu upaya saya biar dia itu nggak kembali gigit ekor gitu. Dan untuk heater sendiri seperti yang teman-teman tahu ya, untuk menjaga suhu lah ibaratnya gitu ya, dan juga biar si kuman-kuman atau bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam tank si kumpai ini tuh pada mati gitu teman-teman ya. Karena kan di tank di belakang itu yang di ikan-ikan komet itu tuh settingannya juga nggak ada pasir gitu ya, atau tanpa substrat, dan juga ada heater juga gitu ya. Jadi di sini sekarang saya coba praktekin lagi, adaptasikan dari tank yang ada di belakang lah gitu ya teman-teman. Jadi ya semoga aja kedepannya si kumpai ini tuh bisa sehat lah, jadi nggak kembali gigit ekor lagi gitu ya. Doain aja, jadi saya minta doanya buat teman-teman semua, karena sayang banget gitu ya untuk kondisi si kumpai ini tuh kalau gigit ekor terus. Karena kan bisa dilihat mungkin tadi di video tadi ya, untuk bunganya atau cabungnya itu tuh udah tebal-tebal gitu ya teman-teman, jadi tinggal melanjutin aja ke progres gitu. Makanya sayang banget kalau misalkan dia dibiarin gitu aja, atau diculkeun gitu ya kalau bahasa Sunda mah. Nah mungkin sekarang juga ya saya hanya bisa berdoa lah untuk si kumpai ini, karena banyak yang bilang untuk kasus Maru YS gigit ekor itu tuh kebanyakan atau seringkali balik lagi gitu ya, jadi kumat lagi lah ibaratnya penyakitnya itu. Jadi bisa dibilang kambuhan lah atau kumatan gitu ya kalau manusia penyakitnya teh gitu ya. Jadi balik lagi gitu. Dan semoga aja ya, saya berharap semoga aja untuk kedepannya si kumpai ini tuh nggak balik lagi untuk gigit ekornya. Nah, dan mungkin sekarang ini untuk koleksi di Royal Fish ini bertambah, yaitu si Marbun nih teman-teman, Canamaru Red Pangkalan Bun. Jadi mungkin namanya sedikit maaf kalau misalkan ada kesamaan atau gimana, cuman saya ngambil nama ini tuh karena kan dia ini lokality dari Pangkalan Bun ya teman-teman. Jadi saya rasa kan di sini ada si Marta nih yang Maru Suratani kan ya, singkatan Maru Suratani gitu. Untuk si Marsa, Maru kesayangan gitu kan ya. Nah untuk si Red Pangkalan Bun ini saya pikir-pikir mending Maru Red Pangkalan Bun, oh iya Marbun aja. Jadi mungkin maaf kalau misalkan ada kesamaan sama nama orang atau gimana, ini hanya ya bukan ada kesengajaan atau gimana gitu ya, karena disingkat aja lah ini mah. Dan semoga aja untuk si Marbun ini bisa semakin glowing, bisa semakin kasep gitu ya kalau bahasa Sunda, biar makin ganteng gitu ya di Royal Fish ini. Jadi mungkin ya segitu dulu lah untuk video sekarang. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru terkait perkembangan ikan-ikan yang ada di sini, dan juga tips and trick, treatment, tutorial ya, dan segala macamnya lah ya yang bakal saya update terus. Jadi ya sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.